Yang dulu. Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Gudang peluru TNI milik Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meledak sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Video yang tersebar di media sosial menggambarkan kobaran api dari kejauhan yang membuat langit sekitar merah. Pihak TNI mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebanyak 133 keluarga dievakuasi. Sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024, titik api sudah benar-benar dipadamkan. Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, potensi api sudah tidak ada. Sampai saat ini masih pendinginan, katanya. Berikut hal-hal yang sejauh ini diketahui, sumber ledakan. Belum diketahui pasti apa yang memicu ledakan di gudang peluru Kodam Jaya Ciangsana. Tapi, Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Muhammad Hasan mengatakan sumber ledakan berasal dari gudang amunisi nomor 6. Terdapat 16 gudang peluru di kawasan tersebut. Sebelum ledakan, ia menyebut terlihat asap dari gedung yang berisi 160.000 jenis amunisi yang sudah kadaluarsa. Ini kan amunisi kadaluarsa yang sudah afkir, sehingga sudah sangat labil unsur kimianya dan zat-zat lainnya, sehingga itu yang baru kita perkirakan, kata Hasan, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan pihak TNI AD. Untuk detailnya masih akan kita investigasi, tambahnya. Kebakaran terjadi berjam-jam. Sejak kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu kemarin. Sejumlah media melaporkan masih mendengar ledakan hingga pergantian malam. Jarak antar suara ledakan-ledakan mulai berkurang setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Volume suara ledakan cenderung lebih pelan meski masih cukup kencang seperti suara petasan yang keras. Bedanya, suara ledakan ini punya frekuensi rendah. Jadi tidak hanya suara frekuensi tinggi, cempreng, saja yang terdengar. Korban jiwa, sejauh ini pihak TNI mengeklaim tidak ada korban jiwa. Sementara itu, 135 keluarga yang tinggal berdekatan dengan gudang peluru sempat dievakuasi dampak dari kebakaran gudang peluru di Ciangsana. Ada 85 kakak, keluarga, ditempatkan di tempat kepala desa, dan 50 kek di tempat Masjid Darussalam di Kota Wisata, PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Potensi kerusakan rumah warga akibat ledakan ini masih dalam pendataan. Pemadaman dibantu robot. Saat ledakan yang memicu kebakaran besar terjadi, pihak pemadam kebakaran tidak bisa melakukan pemadaman. Musababnya, potensi ledakan masih bisa terjadi. Oleh karena itu, pemadaman baru dapat dilakukan ketika sudah tidak terdengar suara ledakan-ledakan kecil, dan setelah tim penjinak bahan peledak memastikan keamanan bagi petugas.
Selain itu pihak pemadam juga menyebut kendala lainnya adalah pengecekan bahan-bahan yang berpotensi meledak atau tidak dan sumber air yang jauh. Karena sumber airnya jauh jadi kita pakai sistem bukan statis, tapi pakai dinamis, dibantu oleh Kabupaten Bogor dan Bekasi untuk bisa mensuplai unit kita di depan. Kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, setidaknya 24 unit damkar DKI, Bogor, dan Bekasi tersedia selama kebakaran terjadi. Petugas juga sempat menggunakan robot pemadam kebakaran. 2 unit robot ini bertugas melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Di bagian lain, petugas juga mendinginkan gudang-gudang lain agar tidak ikut terbakar. Itu jangan sampai risiko, karena kan ini masuk ke gudang peluru yang memang shopnya harus penanganan khusus. Jadi unit robot itulah yang akan bekerja untuk memadamkan, tambah Satriadi. Serpihan amunisi mulai ditemukan. Berdasarkan laporan Detik, sejumlah serpihan dan selongsong peluru ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Dari foto yang beredar, terdapat selongsong besar yang ditemukan, termasuk temuan pecahan granat di jalan akses menuju Kampung Parung Pinang yang berdampingan dengan gudang peluru. Sejak pagi ini, tim penjinak bahan peledak melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan lokasi ledakan. Panglima Kodam Jaya, Maijen M. Hasan, mengeklaim sistem pergudangan yang mengalami kebakaran di gudang munisi daerah Gudmurah. Peralatan Kodam, Paldam, Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, malam sudah sangat aman. Menurut dia, ledakan terjadi akibat reaksi kimia munisi yang labil karena sudah kadaluarsa. Tapi dapat kami pastikan bahwa sistem pergudangan di Kodam Jaya ini, di gudang ini sudah sangat aman, ucap Hasan dalam konferensi pers di sekitar lokasi, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Menurut Hasan, sistem pergudangan itu sudah sangat aman karena lokasinya berada di bunker dan di atasnya terdapat tanggul-tanggul yang dapat mengamankan apabila ada ledakan ke samping. Tetapi, kata dia, selongsongnya memang memungkinkan menyebar secara vertikal hingga mencapai beberapa tempat. Tapi kami pastikan, prosedur maupun sistem ini sudah sedemikian rupa, sehingga kalau ada ledakan seperti ini diperkirakan akan aman, jelas dia. Hasan menjelaskan, berdasarkan analisa yang sudah dilakukan, kejadian itu terjadi akibat munisi yang sudah kadaluarsa. Dia menerangkan, gudang munisi nomor 6 yang terbakar kemudian menimbulkan ledakan berisi munisi-munisi kadaluarsa, berasal dari pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta. Jumlah munisi yang ada di sana berkisar di angka 160.000 jenis munisi maupun bahan peledak, kata dia. Dia menuturkan, munisi-munisi tersebut sejatinya sudah dibuatkan surat untuk penghapusan dari awal tahun ini. Tapi, proses untuk penghapusan itu masih berlangsung sehingga dikumpulkan terlebih dahulu dan dirapikan satu persatu. Dari sana, asap yang timbul hingga menyebabkan terbakar dan ledakan diduga terjadi akibat reaksi bahan kimia yang sangat labil dari munisi-munisi kadaluarsa tersebut. Dia memastikan, gudang tersebut tidak mempunyai sistem listrik atau hal lain yang dapat menyebabkan kebakaran dari luar. Di gudang itu tidak ada sistem listrik, tidak ada apapun yang menyebabkan akibat dari luar. Tapi kemungkinan dari arterial dan munisi yang bergesek karena labil jadi menimbulkan asap dan ledakan, jelas Hasan. Gudang peluru milik Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengalami kebakaran dan meledak tadi malam. Kapendam Jaya, Kolonel Deki Rayusyah, memastikan tidak ada orang di dalam gudang tersebut saat ledakan terjadi. Tidak ada orang saat kejadian, kata Deki saat dihubungi, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Deki menuturkan tidak ada korban dari anggota TNI dan juga masyarakat.
sebab lokasi gudang berada di bunker. Tidak ada korban anggota dan masyarakat karena gudangnya jauh di bunker, ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, menyatakan gudang peluru atau gudang amunisi yang terbakar adalah miliknya. Gudang peluru tersebut adalah milik Komando Daerah Militer Jayakarta, Kodam Jaya, yang punya wilayah meliputi DKI Jakarta. Jadi memang kita konfirmasi telah terjadi kebakaran gudang munisi daerah Kodam Jaya, kata Kadis Penat, Brigjen Kristome Sianturi, kepada wartawan, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Terjadinya insiden ledakan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di area gudang peluru milik Kodam Jaya pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, telah berdampak pada sejumlah rumah warga sekitar, termasuk diantaranya perumahan Kota Wisata Cibubur. Lokasi ledakan berada di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi hal ini, Estate Manajemen Kota Wisata Cibubur mengatakan turut bersimpati atas terjadinya insiden ledakan yang disertai kebakaran tersebut. Sejumlah bangunan di perumahan kota wisata tersebut mengalami kerusakan, berupa pecahan kaca dan material di bagian plafon. Estate Manajemen Kota Wisata Cibubur ikut ambil bagian upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan Bekasi, ungkap manajemen dalam keterangan resminya, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu, situasi di sekitar lokasi kejadian mulai kondusif, di mana api sudah dapat dipadamkan. Pasca ledakan, manajemen Kota Wisata Cibubur juga telah melakukan evakuasi sejumlah warga terdampak, terutama yang berada di dalam kawasan perumahan Kota Wisata Cibubur. Gudang amunisi Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor meledak dan terbakar. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah menerjunkan tim investigasi untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut. Kita sudah ada satuan yang melakukan investigasi di TKP sudah dibentuk, kata Agus dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. TNI juga telah melibatkan polisi militer untuk pendampingan dalam mengungkap kejadian itu. Di samping itu, penyisiran terhadap rumah warga yang terdampak ledakan juga dilakukan oleh aparat teritorial dengan radius 2 km dari lokasi kejadian. Nantinya, mereka akan didata dan diselesaikan proses ganti ruginya. Dari hasil investigasi sementara, Agus mengatakan, gudang yang terbakar itu berisi amunisi yang kedaluarsa. Menurut Agus, amunisi kedaluarsa lebih labil dan mudah meledak sehingga disimpan dengan cara khusus. Kalau sudah expired itu relatif sensitif dia, labil. Dia kena gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. Makanya kita punya shop, penggudangannya itu di bawah tanah karena labil tersebut, ucap Agus. Meski begitu, Agus memastikan penyelidikan lebih lanjut tetap dilakukan, dengan mengenyampingkan dugaan awal akibat amunisi yang kadaluarsa. Masih dicari penyebabnya, tapi untuk penyebab, kemungkinan, itu dari gesekan karena labil itu, ucapnya. Menurut Agus, setidaknya ada 65 ton amunisi kedaluarsa yang disimpan di gudang amunisi Kodam Jaya. Ia mengatakan amunisi kedaluarsa itu dikumpulkan dulu sebelum dimusnahkan. Agus juga menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.